Dua, yang pertama tadi dia mencintai Allah, masuk surga. Yang kedua, takut atas azab Allah, dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, wa man laqini bil maut, dan siapa yang kemudian bertemu dalam keadaan wafat, wa huwa yastahi minni, dan dia malu, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, anasital hafazah, anasital hafazah, aku perintahkan malaikat hafazah untuk apa? Nasib menghapus dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah tambahkan nikmat, Allah berikan kesempatan hidup untuk beribadah. Mudah-mudahan insya Allah terus kita diberikan kesempatan untuk banyak mengingat Allah di Masjidil Mujahidin. Amin. Bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah ganti dengan 10 kali. Wa khutta anhu asyra khataya, dan Allah tutup segala sesuatu yang membahayakan, penyakit dan seterusnya. Wa rufi'at anhu asyra darajat, dan Allah angkat kita 10 derajat. Man shalla alaiya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku, rudallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan ruhnya Rasul, wa arduhu bisalam, dan beliau membalas salam kita dari Gang Haji Sulaiman, dari Masjid Al-Mujahidin, langsung dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lil malaikati malaikatun siyah, dan sesungguhnya Allah itu punya malaikat siyah yang tugasnya hanya apa? Memberikan salam-salam kita yang kita salawatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golongan kepada Rasul mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Mudah-mudahan DKM Nasional Mujahidin, Ustaz Haji Saiful, juga orang tua kita Ustaz Haji Mahfud Arfan sebagai pimpinannya, mudah-mudahan kita semua insya Allah diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 13. 13 ketemu lagi. Baris ke-14 dari bawah. Kalau kita hitung dari bawah itu baris ke-14. Sebelah kanan itu ada wawu, wal maqalatus sadisata wa ishrun, pesan yang ke-26. Kemarin kita sampai ke-25. Ketemu? Iya. Alhamdulillah. Tadi ada yang nanyain pakai jaket kedinginan aja katanya. Ya. Ada yang ngeliatin saya aja megang-megangin susu bayi. Saya ada acara jam 5 kemarin di Veteran.
Isa, muntah terus. Nabi Isa orang udah banyak di bawah karena memang ada yang mau masuk Islam. Ada orang Bintaro minta disyahadatkan. Dulu Islam, kemudian menikah dengan non-muslim, belakangan dapat hidayah lagi dan ingin masuk Islam kembali. Nah, karena saya nggak kuat bangun, jadi minta teman untuk mengislamkan. Udah nggak bangun-bangun, udah nggak kuat bangun. Semalam bangun jam 2 karena anak-anak empat-empatnya bangunin. Kok nggak bangun-bangun ya? Kata istri, izin aja besok kuliah subuh. Ya. Izin aja. Kata saya, kalau Allah yang bangunin bangun. Kalau Allah nggak bangunin ya udah merem. Masang alarm 4:30, benar orang bangun. 2 biji HP orang ada yang dengar kita. Tapi jam 4:10 dibangunin. Kayak yang bangunin. Udah wudhu jalan kita. Makanya subuhnya ketinggalan tadi. Artinya alhamdulillah senang banget pagi ini ketemu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Apapun yang kita pengenin selama kita masih pengen ibadah, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan sehingga mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mau diminum ini panas benar. Kayak bawa pegang aja dekat. Wal maqamatus sadisata wa 20, pesan yang ke-26 ya. Kelihatan ya, dapat ya. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Auha, Allah memberikan wahyu ya, kepada siapa? Ila ba'dil anbiya, kepada sebagian nabi dikabarkan. Alaihi salam, man laqini, siapa yang bertemu denganku, bil mauti, dengan kematian. Jadi udah kontraknya selesai, masa hidupnya selesai. Kalau makanan mah udah expired, udah orang boleh dimakan. Orang yang bertemu dengan aku dengan kematian, wa huwa yuhibbuni, tapi dia begitu saat mati, saat bertemu Allah, dia mencintai Allah. Ai yashtaqu ilayya, atau dia kangen, ada rasa rindu pengen bertemu Allah. Wa yarghabu fima inadi, dan dia senang karena apa? Minasawa, sudah membawa bekal yang cukup, ibadahnya dirasa cukup. Ya, kelihatan ya. Adkhaltuhu jannati, maka orang yang takut tadi, orang yang wafat karena Allah kemudian dia cinta kepada Allah, adkhaltuhu jannati, ganjarannya dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Satu, orang wafat, orang meninggal, dia cinta kepada Allah, maka Allah masukkan ke dalam surga. Yang kedua, waman lakini bil maut, ketika seorang itu bertemu denganku dengan kematian, wal halu huwa yukhafini, dan keadaannya dia yukhafini, takut kepada Allah, au yakhafu adabi, atau dia takut dengan azabku, ajnabtuhu nari, aku jauhkan dari api neraka. Dua, yang pertama tadi dia mencintai Allah, masuk surga. Yang kedua, takut atas azab Allah.
dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, wa man laqini bil maut, dan siapa yang kemudian bertemuku dalam keadaan wafat, wa huwa yastahyi minni, dan dia malu, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bi an tanqabada nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillah, ya, malu seandainya terdiazab, kemudian malu kepada Allah Subhanahu wa taala, anasi talhafazah, ansi talhafazah, aku perintahkan malaikat hafazah untuk apa? Nasib menghapus dosa-dosa kita. Ai al-malaikatul ladzina katabu a'malahu dzunubahu. Siapa itu malaikat hafazah? Malaikat hafazah itu adalah al-malaikatul ladzina katabu, malaikat-malaikat yang menulis amal-amal kita, wa dzunubahu, dan dosa kita, fadlan minallahi ta'ala alaihi, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 tipe orang yang menghadap Allah. Satu, dia menghadap Allah karena udah cinta benar, pengen cinta benar ketemu Allah, maka dia dimasukkan ke surga. Yang kedua, dia takut sama Allah. Apakah takutnya emang takut mati? Apa takut azab Allah? Tetap Allah kasih hadiah. Apa itu? Dijauhkan dari siksa api neraka. Yang ketiga, wafat, kemudian dia malu seandainya nanti ada hal yang dijatuhkan ke dia dengan segala sesuatu yang berbau azab atau iqab. Allah berikan bonus, apa itu? An-nasital hafazah, diperintahkan malaikat hafazah yang nulis amal kita dan dosa kita untuk menghapus kesalahan dan kehilapan serta dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk 3 ini. Amin. Ada orang nantang kematian, biar gua mati ada, biar gua mati aja dah. Ada orang nantang. Kalau kita malah mudah-mudahan nggak nantang, cukup 3 aja. 1, emang demen sama Allah. Cuman ini makanya ribet ya. Ya mau mati demen sama Allah ribet kayaknya. Tapi kalau kita takut kayaknya bisa jadi. Takut begitu. Yang ketiga, ya, dia malu dengan perbuatannya. Ini boleh jadi 2 dan 3. Kita mudah-mudahan masih ingat dengan ketakutan dan kemaluan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris ke-9 dari bawah. Wal maqalatu sabi'ata wa ishrun, pesan yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini seringkali diminta oleh Rasul untuk membaca Al-Qur'an, dan selalu Rasul di pertengahan menyatakan hasbuka, cukup. Kenapa? Karena saking enaknya ngedengerin Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Bahkan di akhir hayatnya Abdullah bin Mas'ud ini punya mushaf sendiri. Quran yang kita pegang sekarang itu madhab, ya, Rasul Utsmani,
tulisan Quran yang dibukukan oleh Utsman bin Affan. Sebetulnya ada dua, Rasam Utsmani dengan Rasam Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud. Ada dua Quran yang diangkat pada zaman itu. Karena Ibnu Mas'ud ini sering ketemu Rasul, bacaan Qurannya sering diberi nama Rasul. Jadi talakinya, belajarnya langsung sama Rasul. Kuat sanadnya dan tidak ada yang meragukan. Tapi Utsman bin Affan atas perintah Umar bin Khattab, juga atas musyawarah daripada Abu Bakar, kumpul untuk melakukan pengumpulan mushaf Al-Quran. Pada kumpul yang pertama Abu Bakar menolak. Kenapa menolak? Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Maka pertanyaan Abu Bakar kepada Umar, ata'amalu ma la yaf'aluhun nabi, apakah kau mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul? Kata siapa tuh? Kata Abu Bakar. Kepada siapa? Umar. Makanya belakangan berkembang bid'ah, 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 bid'ah. Ya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul katanya bid'ah. Ya. Ngaji sebaliknya nyender bid'ah. Dulu nggak ada tiang, nggak ada tembok, gitu. Kalau kita nyender rubuh. Mengapa rubuh? Orang zaman dari tanah liat. Berkembang pokoknya semua bid'ah yang dari zaman Rasul. Berarti muka dia juga bid'ah. Kan muka dia nggak ada zaman Rasul. Kita ngaji ngumpul-ngumpul, oh, bid'ah itu. Termasuk mukanya dia itu juga bid'ah karena nggak ada zaman Rasul. Tapi kan obrolan kedua Umar bilang, ini kalau nggak dikumpulin penghafal Quran pada gugur, pada meninggal. Bagaimana menjaga Quran biar tetap ada? Maka harus ditulis. Maka kumpul yang kedua, Umar meyakinkan kepada Abu Bakar, ini bukan permasalahan dilakukan atau tidak oleh Rasul, tapi bagaimana kita meneruskan apa yang dipesan Rasul. Ma'in tamassaktum bihima lan tadilla abada. Ketika kita pegang dua ini, maka insya Allah tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah yaitu Quran. Maka Abu Bakar merenung dan mengiyakan. Maka dipanggillah yang namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini translator Rasul, penterjemah Rasul. Ketika beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, di Kuba itu diberhentikan oleh Yahudi Bani Nazir, Bani Quraisyah dan Bani Quraisyah yang berhasil menjembatani apa yang dimaksud Rasul dan orang-orang Yahudi. Itu yang menengahi adalah Zaid bin Sabit. Dipanggil juga namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ajudan Rasul. Ketika Rasul wafat, dia bilang, khadimtun nabiyya ashrasini, aku menjadi ajudan Rasul 10 tahun. Jadi kalau ada yang ditanya, kalau ada yang mau dikonfirmasi, dia siap. Maka dipanggillah Anas bin Malik. Dipanggillah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini suka diminta oleh Umar jadi imam. Setelah kumpul, jadilah itu Rasam Utsmani. Ada juga rasamnya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya pada akhir hayat Abdullah bin Mas'ud, raditu, aku ridho dengan semua yang diusahakan oleh Umar, Abu Bakar, Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, kemudian Ubay bin Ka'ab menjadi Rasam Utsmani yang sekarang kita pegang. Tapi nanti masanya la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam nanti di akhir itu tinggal nama.
wala yabqa minal Qur'an ila rasmu. Quran itu yang ada tulisannya, nanti begitu kita kebet kosong, nggak ada tulisannya. Begitu kita mau ngaji, udah kagak ada. Kalau ngaji ntar ngebet Qurannya udah pada hilang, udah siap-siap dah. Beda lagi kalau ikromnya, juz amahnya udah pada buntel-buntel, udah pada lecek. Ya. Apalagi kalau baca alam karo, ya, itu pindah alam, kadang-kadang pindah alam ya. Karena Qurannya pada robek, itu beda lagi. Masajiduhum amirah, masjidnya megah tapi nggak ada orangnya. Wahiyya gharabu minal huda wal furqan, dan dia kosong daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari cerita Abdullah bin Mas'ud. Apa yang disampaikan beliau? Adi maftarallahu alaika. Adi itu melaksanakan, ada yu'adi, menunaikan apa-apa iftarodo yang diwajibkan Allah, diwajibkan Allah alaika kepadamu bit tamami, dengan kesempurnaan. Takun a'badul nas, maka kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang a'badan nas. Apa itu a'badan nas? Hamba yang paling bagus ibadahnya. Maka bersyukur tadi yang sebelum sholat subuh udah tahiyatul masjid duluan, udah bisa qabliyah duluan, bahkan mungkin datangnya wabil ashar, di waktu sahur. Waktu sahur itu kira-kira baca Quran 50 ayat-ayat pendek. Kalau kita baca 50 ayat juz amma itu waktu sahur. Kalau kata Abdullah bin Umi Maktum, ngukurnya gampang. Kira-kira baca Quran ayat-ayat pendek 50 ayat, berarti itu waktu sahur sebelum subuh. Artinya kita datang sebelum azan. Nah, bersyukur yang sebelum azan datang, bersyukur yang habis azan datang, sempat namanya ngelakuin 2 rakaat khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Ini artinya beribadah dengan kesempurnaan. Kalau sudah beribadah dengan sempurna, ya kan? Karena melakukan kewajiban yang diwajibkan Allah, melakukannya bil itmam, dengan sempurna, maka takun kita diberikan a'badan nas, hamba-hamba yang paling baik ibadahnya. Ai taksiru aksaran nas ibadatan, atau dimasukkan Allah menjadi hamba yang paling baik ibadahnya. Yang kedua, wajtanib maharimallah. Wajtanib itu menjauhi. Kita tahu takwa itu artinya imtisal dan ijtinab. Imtisalu awamirihi, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, wajtinabi nawahihi, dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu takwa. Maka di sini yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, wajtanib, jauhilah maharim Allah, sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takun azhadan nas, maka kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang paling zuhud. Ai tafsiru akbaran nas badhan lidunya wa iradan minha. Kita dimasukkan ke dalam manusia yang jauh dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warda bima qasamallahu laka, maka ridholah dengan apa yang sudah
Allah berikan kepada kita minar rezeki, daripada rezeki. Ya, rezekinya dibagi air putih, berarti alhamdulillah. Masalahnya kadang-kadang kita lupa ngucapinnya. Ya, dikasih air cuma iya doang kan? Oh iya. Ya. Iyanya maka sebut alhamdulillahnya orang baca. Ya, padahal kalimat syukurnya ada di tahmid. Tahmid itu berarti alhamdulillah rabbil alamin. Kita redo dengan apa yang Allah putuskan kepada kita dari apa rezeki kita, maka takun agnan nas, kita menjadi hamba yang paling kaya. Ai taksfiru aksaran nas malan, meskipun ya kan kaya itu ada dua, kaya harta, yang kedua kaya hati. Artinya di sini Imam Nawawi mengingatkan kita dari pernyataan Abdullah bin Mas'ud untuk kita menjadi tiga ini. Pertama, berusaha menjalankan perintah Allah semampu kita, tapi dengan kesempurnaan. Sembahyang Jumat kita udah tahu sekarang azan jam 12:08. Ada berangkat terlalu masih lama. Ya. Orang jam 12:08 sih. Nah ini berarti kita belum mengarah kepada kesempurnaan. Maka kalau jam 12:08 azannya, berarti sembahyang Jumatnya berangkatnya jam 9. Ya, begitu berangkat jam 9, emaknya ngomong, oh bapak lo buntutin mau kemana dia? Mau ke masjid sih, orang mau kayak kiamat sejadah. Nah, ke masjid jam 9. Ya, jangan-jangan belok ke rumah orang lain gitu. Ya, karena Jumatannya jam 9. Artinya kita nih kalau udah tahu waktunya mundur, sudah begitu, entah doa. Gitu. Maka kita diingetin, kalau emang udah siap berangkat baik, kita bisa baca Quran, kita bisa zikiran, kita biasa manfaatin waktu. Ini subuh udah mulai mundur. Kita biasa banget sebelum jam 4 misalnya, atau jam 4. Dan sekarang subuhnya 4:30 lewat. Kalau belum aja, berangkat aja udah. Nah, kalau emang udah siap, nah berangkat udah siap ini adalah beribadah dengan kesempurnaan. Karena melakukan perintah Allah dengan kesempurnaan tadi, maka kita disebut dengan a'badan nas, orang yang paling baik ibadahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Ntar habis ini beli sayuran ya. Biasa kalau beli sayuran hari Sabtu banyak ceritanya ya. Ya kalau kita dengar ya alhamdulillah, kalau nggak dengar lebih alhamdulillah. Sebab semakin kita dengerin semakin kita pengen tahu. Akhirnya nanya-nanya ya, tadi cerita apaan sih gitu akhirnya. Padahal itu diminta kita untuk menjauhinya. Maka menjauh kita dari apa yang dilarang, kita disebut dengan azhadan nas ya. Orang yang paling zuhud. Yang terakhir, ketika kita merasa bersyukur menerima dari rezeki yang Allah berikan, maka kita kemudian dimasukkan ke dalam agnan nas, orang yang paling kaya hidupnya, baik kaya harta maupun kaya hati. Ini yang ke-27. Kita lanjut kepada pesan yang 28. Tengah-tengahnya baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baris ke-6 dari bawah, tengah-tengah ada huruf wawu di dalam huruf. Wal maqalatu tsaminata wa 20. Pesan yang ke-28. Apa itu? An-Saleh Al-Marakidi. Ada seorang tabi'in namanya Saleh Al-Marakidi radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Annahu
marra bi ba'did dia, bahwasanya dia siapa itu soleh ya, Bang Oleh ada Bang Oleh ya. Soleh ini marra dia berjalan bi ba'did dia di perkampungan. Maka kata orang Arab pepatahnya adar qabla jar, adar qabla jar. Kalau kita mau nyari rumah ya, maka tetangga sebelum kita dapat rumah, lihat tetangganya sebelum rumahnya. Kemarin waktu maulid di Al-Musyawarah itu Pak Gubernur bilang, kalau tidak salah dengar saya itu, untuk masalah pembukaan jalan Pak Kiai, kalau nggak salah ya, kalau yang hadir saya hadir, untuk pembukaan jalan Pak Kiai, insya Allah akan kita laksanakan dalam pembukaan. Saya nggak tahu itu jalan yang mana yang mau dibuka. Berarti kalau jalan mau dibuka berarti ada yang mau digusur, bukan begitu? Jalan mau dibuka. Nah, kalau bukan jalan yang mana lagi? Orang udah rumahmu. Kalau dulu masih kebun banyak, pun pisangnya masih merutuk. Kalau sekarang kan udah rumahmu, kesono pintu, kemari pintu, yang mana 5 pintu, yang ini 3 pintu. Berarti ada yang digusur. Nah kalau digusur misalnya, berarti kan nyari rumah lagi. Berarti aljar qablada. Kalau nyari rumah, lihat tetangganya. Kenapa lihat tetangganya? Kalau tetangganya demen ngaji habis subuh, maka kita ke bawah jadi demen ngaji habis subuh. Tapi kalau misalnya tetangganya subuh-subuh hari Sabtu udah repot aja, repot narik benang, ya, repot ngiketin matanya, lagi neken-neken, lagi bejek-bejek umpan. Padahal Allah udah sampaikan jangan mancing hari Sabtu. Ya. Pinternya kita nggak mancing di laut, enggak. Dibikin air codetan, terus ada tanah lapang dikedukin jadi empang. Jadi dilarang di sini, di bidang sono. Pinter tuh orang. Kita nggak mancing di laut, kita mancing di empang nih. Akhirnya kata Allah, fakunu qiradatan khasi'in. Ya. Mereka Allah ubah jadi apa? Qiradatan khasi'in, jadi kera-kera, ya, orang Yahudi itu. Makanya kalau bapak-bapak lihat sekarang itu hotel-hotel kan masih pada kosong, mulai ramai tapi masih pada kosong. Coba perhatiin di YouTube itu. Itu monyet-monyetnya kalau mau mandi di kolam renang itu nggak langsung nyebur. Kan kalau monyet beneran mandi langsung nyebur. Ini makanya dia naik dulu ke tangganya, tuh loncat dulu begitu. Kayaknya monyet pinter banget itu ya. Jangan-jangan itu sisa-sisa yang hari Sabtu dulu. Jangan-jangan zaman dulu mancing. Jangan. Jadi ngaji dulu. Kita bersyukur kalau tetangga kita subuhnya udah pada ngaji, berarti kita ikutan ngaji. Tetangga kita asal ada tahlilan ngikut, ya kan? Ada yang selamatan berangkat, ya kan? Kalau ada pamili sebentar dulu, ya. Mengapa malu masa gue dewek-dewekan begitu. Kalau nunggu temennya ada 2-3 orang baru berangkat. Tapi kalau kita punya tetangga yang gak begitu, maka kita ke bawah. Nah ini kata Saleh Al-Markandi bahwa dia berjalan ke Baghdad, satu kampung, ya kan?
rumah-rumah ya. Jadi dar itu satu, darani dua rumah. Makanya sering kalau kita dengar dulu kita ceramah Ustaz Haji Ahmad Nawawi yang lain itu, kita doakan misalnya masjid kita DKM ya kan, saadah fid darain, bahagia di dua pintu maksudnya apa? Dunia dan akhirat. Jadi satu darun, kalau dua darain ya, darain dua pintu. Kalau dia berarti banyak pintunya, berarti perkampungan. Beliau jalan di perkampungan, pintu-pintu. Faqala ya dia, aina ahluka? Dia ngelihat kok pintu-pintu sepi. Ditanya, ya dia, wahai rumah-rumah di perkampungan, aina ahluka? Mana penghunimu? Karena sepi. Aina mu'nisaka? Di mana majikanmu? Di mana pemilikmu? Karena saking sepinya tuh kampung. Wal awwaluna, di mana orang-orang yang dulu tinggal di sini. Yang kedua, wa aina ammaruka? Di mana Ammar? Ammar itu apa? Ini masjid ada namanya takmir. Ya, takmir masjid. Berarti DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Diambil dari mana? Diambil dari surat At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang meramaikan rumah Allah, wa aqamas shalah, dengan cara apa? Mendirikan salatnya di masjid. Wa ataz zakah, dia membayar zakat sedekah. Maka alhamdulillah tanah di sebelah bisa keurus. Falam yakhsha illallah, dia nggak takut hanya kepada Allah. Makanya karpetnya dipasang lagi, ya kan, pembatasnya udah nggak ada ya. Dia nggak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dia datang kemari, kalau ada orang FIF telepon, dia ke Masjid Al-Mujahidin. Kalau ada orang home credit telepon, dia ke Masjid Al-Mujahidin. Kalau ada orang adiran telepon, dia ke Masjid Al-Mujahidin. Jadi begitu orang adiran nyamperin ke rumahnya, orang lagi di masjid, akhirnya apa? Hatinya gak enakan. Jadi kalau ngapa-ngapa ke masjid aja udah, karena perintahnya udah ke masjid. Maka nanti fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nanti Allah kasih jalan. Bocah gak bayaran ke masjid, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah di sini aina ammaruka? Di mana orang-orang yang dulu ramai di sini? Anak muda, orang tua pada kemana ini? Al-maduna wa aina sakanu aqdamun. Orang-orang yang dulu tinggal di sini, sakan menetap di sini pada kemana? Karena sepi ini kampung. Fahata banihi hatibun. Ya, itu di baris keempat paling kiri. Fahata banihi hatibun. Tiba-tiba terdengar suara angin, dan seperti ada suara yang datang. Apa? Sahabihi sa'idun fasami'a sautahu. Ya, angin begitu kencang berhembus sambil terdengar suara orang bicara. Apa yang terdengar? In qata'at asaruhum. Suara itu mengatakan inqata'at asaruhum, telah hilang bekas-bekas penduduknya. Ai alamatuhum, tanda-tanda mereka tinggal sudah nggak ada lagi. Wa baliyat ai fuyat, ya, dan sudah dikuburkan. Tahta surab, ya, tahta turab, jasad-jasad mereka sudah dikuburkan di bawah turab. Turab itu apa?
tanah, ya. Ajsaduhum, ya, termasuk jasad-jasadnya udah di bawah tanah. Wa baqiyat a'maluhum khalaidun, yang tersisa adalah amal-amalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasca minggu tahun udah mulai 33 ya. Lagi tempo hari kita bahas 3. Alhamdulillah sekarang 3 lagi ya. Maka mudah-mudahan yang tersisa adalah a'maluhum, amal-amalnya. Jadi nanti masjid ini mudah-mudahan kita nggak ada diterusin sama rejean kita. Tuh ada rejean yang wadon doangan, yang lanang orang ada. Kita udah nggak ada karena udah sepi ya, karena nggak ada orang, tapi ada anak kita nerusin pengajian Sabtu, nerusin sholat subuh berjamaah. Yang tersisa adalah tinggal asarnya, sisa-sisanya. Apa itu? Amalnya. Anak kita akan ingat bahwa bapaknya ngaji, dia juga ngaji ya. Kalau bapaknya nggak ngaji, mau ngapain dia ngaji? Kan begitu. Anak kalong baba kampret, anak nyolong babanya nyopet, nggak jauh beda. Tapi kalau kita ngaji, anak kita ngaji, biar kata kita udah kagak aja ya. Ini artinya mudah-mudahan Sabtu ini kita istiqomah dalam rangka menularkan, meninggalkan sisa-sisa tadi, sesuatu yang kita mudah nggak ada tapi bisa diikuti oleh anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kita sampaikan ya. Tiga hal yang perlu kita ingat dari mulai kita melakukan aktivitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pertama dengan kita, yang kedua dengan rasa takut ya, yang ketiga adalah dengan rasa malu ya. Pak, cinta, takut, malu ya. Cinta dapat surga, takut dapat jauh dari siksa neraka, malu ya kan, diminta malaikat atid raqib dan atid untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiganya, kita diminta melakukan kewajiban kita dengan sempurna, jangan ditunda-tunda. Maka kita a'badan nas, orang yang paling baik ibadahnya. Yang kedua, diminta menjauhkan apa yang dilarangnya, maka kita menjadi azhadan nas, orang yang paling zuhud. Yang terakhir, kita ridho dari apa yang Allah berikan kepada kita ya. Dari rezeki, air putih, susu segala macam, maka kita diberikan agnan nas, orang yang paling kaya ya. Yang terakhir, kita diminta meninggalkan jejak ya. Meninggalkan jejak, kayak judul lagu ya, meninggalkan jejak. Jejak apa? Jejak amal, jejak amal soleh ya. Ini nanti videonya kan dilihat ya kan? Kalau yang melihat anaknya, wah bapak dulunya ganteng ya, begitu kata anaknya, ternyata babanya ngaji gitu kan. Ini artinya meninggalkan hal-hal yang baik. Sampai sini apa ada yang ditanya Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita doa, kalau ada alhamdulillah. Ada ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, diberikan kekuatan. Memang cuacanya begini, kadang-kadang tiba-tiba panas ya. Ini kembali tiba-tiba mulai mendung. Kemarin 2 hari mendung, orang hujan ya, kayaknya nyelekap benar. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesehatan kita, Allah berikan kekuatan untuk beribadah, minum air putih, minum susu, minum makan apa ya, digotong-gotong ya. Mudah-mudahan jadi nilai ibadah sehingga ibadah kita bisa terus berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim.
maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekalian usiku manasik Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.